Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Kembali lagi belajar dengan ibu pada materi replikasi virus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, menganalisis tahap replikasi siklus litik. Yang kedua, menganalisis tahap replikasi siklus lisogenik. Dan yang ketiga, menganalisis perbedaan antara replikasi siklus litik dan siklus lisogenik. Sebelum kita mulai, perhatikan peta konsep berikut ini. Pada virus ada dua cara replikasinya. Yang pertama ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, yang salah satunya adalah mampu bereproduksi. Nah, sama halnya yang dilakukan oleh virus, virus juga melakukan yang namanya reproduksi atau replikasi. Pada virus, virus ini memiliki sifat parasit obligat, sehingga dia memerlukan sel inang sebagai perantaranya, seperti sel bakteri, sel hewan, dan sel manusia. Pada virus, ada dua cara virus menginfeksi sel inang. Yang pertama dengan siklus litik dan yang kedua dengan siklus lisogenik. Kita masuk pada siklus litik. Pada siklus litik, ada 5 tahapan dalam siklusnya. Yang pertama, ada tahap penempelan atau absorpsi. Yang kedua, tahap penetrasi atau injeksi. Dan yang ketiga, tahap replikasi dan sintesis. Yang keempat, tahap perakitan. Dan kelima, tahap lisis. Untuk lebih memahaminya, kita akan memahami berdasarkan gambar berikut ini dan video yang akan Ibu putarkan. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh metabolisme dalam sel, bereplikasi, dan menghancurkan sel inang. Pada fase yang pertama adalah fase absorpsi. Pada fase ini, virus akan menempelkan serabut ekornya pada sel inang. Fase kedua adalah fase injeksi atau penetrasi. Pada fase ini, virus akan merusak membran plasma sel inang dengan enzim lisozim. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis, virus akan menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Pada tahap sintesis, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein akan dirakit menjadi partikel-partikel yang lengkap sehingga membentuk virion-virion yang baru, lengkap dengan molekul DNA dan kapsidnya. Lalu, virus yang baru akan menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Pada fase lisis, setelah dinding sel bakteri rusak, virus-virus yang baru akan keluar. Jumlah virus yang baru ini dapat mencapai 200 buah yang akan siap mencari sel inang yang baru. Itulah tahapan yang terjadi pada siklus litik. Lalu kita bahas yang kedua adalah pada siklus lisogenik. Pada tahap siklus lisogenik ini ada terdiri atas 4 tahapannya. Yang pertama, tahap penempelan atau absorpsi.
Yang kedua, tahap penetrasi atau injeksi. Yang ketiga, tahap penggabungan atau profek. Yang keempat, tahap replikasi dan pembelahan. Pada siklus lisogenik, akan kita bahas bagaimana siklusnya itu mulai dari tahapan pertama hingga tahapan terakhir. Mulai dari virus menempel pada sel bakteri hingga nantinya akan terjadi pembelahan. Kita lihat pada video berikut ini. Lalu daur lisogenik. Pada tahap daur lisogenik, yang pertama adalah fase absorpsi. Pada fase absorpsi, virus akan menempelkan serabut ekornya kepada sel inang. Yang kedua adalah fase injeksi atau penetrasi. Virus akan merusak membran plasma sel inang dengan enzim lisozim. Pada fase penggabungan, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri akan membentuk profek atau provirus. Lalu tahap berikutnya adalah tahap replikasi dan tahap pembelahan. Setiap satu kali DNA virus bereplikasi, profek akan ikut bereplikasi. Dan juga pada saat setiap sel membelah, profek juga akan terbagi menjadi membelah. Nah, setelah kita mempelajari siklus litik dan siklus lisogenik, anak-anak ibu semuanya harus mampu membedakan antara bagaimana daur litik dan bagaimana daur lisogeniknya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu semuanya harus menganalisis mengapa hal itu dapat terjadi. Setelah mempelajari siklus litik dan siklus lisogenik, ibu mengharapkan anak-anak ibu semuanya dapat membedakan dan menganalisis bagaimanakah perbedaan antara siklus litik dan lisogenik tersebut. Untuk itu, untuk lebih memahaminya, silakan kalian simak video berikut ini berdasarkan link yang sudah dibagikan. Nah, lalu kalian analisalah pertanyaan yang tersedia di ELKPD yang telah dikirimkan di grup kelasmu masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.